Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga juga sehat ya? Sehat, Pak. Oh ya, ketua kelas tolong pimpin doa. Silakan, Erlita. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, saya absen terlebih dahulu. Abdul Khalid. Abdul Khalid mana? Ada Pak. Hadir nggak Abdul Khalid? Hadir Pak. Oh ya. Kemudian Ahmad Paletehan. Hadir Pak. Ya. Kemudian Erlita. Hadir, Pak. Fadli Fatih. Hadir, Pak. Mana Fadli Fatih? Coba di on cam kan, kok kameranya dinyalakan. Ya, Pak. Saya share screen terlebih dahulu. Jadi untuk materi kali ini ya, kalian mempelajari instalasi motor listrik, kendali elektromagnetik, motor induksi 3 fasa 2 arah putaran ya. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu jadi kalian nanti bisa memahami gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik, kemudian untuk keterampilannya kalian bisa mencontoh gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang harus kalian capai, indikator pencapaian kompetensinya yaitu untuk pengetahuan kalian bisa menafsirkan gambaran sistem kendali elektromagnetik. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu dimulai dari menguraikan jenis-jenis diagram gambar instalasi di elektromagnetik secara tepat, santun, dan sistematis. Yang kedua, menafsirkan gambar rangkaian ini dengan benar, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Ada yang masih mengingat saklar mekanik itu seperti apa, jenis-jenisnya apa saja? Ada yang tahu contohnya jenis saklar mekanik itu apa saja? Ini Pak, single pole, single throw, atau seperti saklar tunggal gitu. Iya benar. Siapa tuh yang jawab? Oh, Palatehan, bagus ya. Jadi saklar mekanik itu salah satunya adalah SPST, kerjanya seperti saklar tunggal atau saklar satu kutub ya. Ini contohnya ketika kalian memasang ke beban lampu ya, seperti itu contohnya, tapi dia ada tuasnya ya, gitu. Atau untuk motor 3 fasa itu kalian bisa gunakan saklarnya jenisnya adalah TPST ya. Saklar TPST ini bekerja misalnya untuk meng-on-kan satu arah putaran ya, jadi hanya satu arah saja ya. Nah, sebelum masuk ke materi pokok ini saya ada video untuk kalian. Suaranya terdengar? Terdengar Pak. Nah, ini tentang industri 4.0 yang sekarang lagi digalakkan di Indonesia. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Ini tantangan buat kalian ke depan ini. Revolusi industri keempat itu? Ini nanti ke depannya banyak pekerjaan yang hilang ya, dan itu digantikan oleh mesin ya. Ada quote buat kalian untuk memotivasi kalian lebih giat dalam belajar ya. Ada permasalahan yang dimiliki oleh Pak Hadi ya. Pak Hadi ini memiliki sebuah pabrik bata. Nah, untuk meringankan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, Pak Hadi ingin memasang mesin kren untuk mengangkat dan memindahkan bata yang sudah dibuat ke tempat penyusunan bata yang sudah jadi. Nah, ketika tumpukan sudah dipindah ke tempat penyusunan, mesin kren kembali lagi ke posisi semula dengan menekan tombol reverse ya. Namun yang terjadi, tombol tersebut harus terus ditekan supaya motor bisa kembali ke posisi awal. Nah, kemudian saat berputar atau running,
Ada yang tahu? Ini Motor Pak, itu dikendalikan saat berputar, putarnya seperti apa? beberapa saat setelah motor mulai ini Pak ya, mulai jalan terus arusnya mengalir secara bertahap, segera menurunkan ke posisi arus nominal Pak. Selanjutnya motor dapat dikendalikan sesuai kebutuhan, misalnya dengan mengaturan kecepatan, pembalikan arah, peputaran dan sebagainya Pak. Pak Letehan menjelaskan dua sistem kendali ya yang dipakai. Nah kalau misalnya ya terima kasih untuk Pak Letehan, bagus. Kemudian untuk yang berhenti bagaimana? Pengereman bukan sih Pak? Ini siapa yang jawab? Hujan Pak. Fauzan. Oh ya benar, betul Zan. Jadi contoh nih ya, ketika motor sudah di stop nih, ya ketika di stop itu ternyata motor itu tidak langsung berhenti, ya. Mic-nya bisa kalian nyalakan, jangan nggak usah dimatikan mic-nya. Ya. Dilihat di sini. Ya, tombol NC terhubung ke lampu, ya. Jadi kalau terhubung ke lampu seperti ini, ternyata ketika tombol NC dihubung seperti itu, ternyata lampu langsung Menyala. Nyala Pak. menyala, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika tekan tombol NC ini, maka yang terjadi adalah lampu ini akan Mari. Mati. ya. Jadi tombol NC ini fungsinya sebagai Lampu indikator Pengunci Pak. pemutus, ya. Nih, Pemutus. dia putus kan, harus terputus kan. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Jadi tombol NC ini berfungsi sebagai pemutus. Nah, kemudian berbeda dengan tombol NO. Kalau tombol NO dia berfungsi ketika terhubung ke beban, ke lampu ini, ya yang terjadi adalah dia belum langsung nyala, tapi ketika ditekan baru menyala. Nyala. Ya, begitu. Selanjutnya, ya kalian bisa berdiskusi, ya. Kalian buat tugas kelompok, ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dalam bentuk kelompok, ya. Silakan. Kalian bisa bekerja di Google Slide, sudah tahu kan ya cara supaya kalian bisa berkolaborasi ya. Jadi kalian aksesnya dibuka untuk teman kalian. Saya tetap dalam Google Meet ini. Jadi ketika kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Kalian bisa off cam dulu. Nanti begitu 20 menit selesai, kita berkumpul lagi. Sekarang jam 8.33 berarti 20 menit lagi 8.53. Silakan. Sudah siap Ardita? Udah Pak. Sudah ya? Oke. Ya, semua berkumpul. Nih. Siapa yang mau menyampaikan presentasi silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1, oke. Kita stop presenting dulu. Silakan tampilkan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Kelompok 1 siapa yang mau jadi juru bicaranya? Ganti-gantian aja Pak. Oke, silakan. Ini, Pertama mau menyampaikan siapa? saya deh Pak. Ya udah Elita dulu dah. Ladies first. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok perwakilan dari kelompok 1, saya Ritardana, Palatehan, Muria Alwadi, dan Fauzan Akbar. Untuk Ya, untuk komponennya bisa kita lihat di sini ada MCB 3 fasa yang pertama, terus lalu kontaktor magnet 2, button, itu ada 3, kabel fasa dan metal, motor listrik, lalu ada headband, tang kombinasi, tang chip, tang plus, tang minus, meter dan tang potong. Ya, sudah. Silakan dilanjut. Sudah Pak. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok
Nama saya Fadli Fatih, ada Nabila Zahra, ada Sultan Alif, ada Yasin Mulyadi. Itu anggota kelompok saya. Motor listrik itu apa sih? Sebuah alat yang mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di contohnya kayak kalau dulu misalnya manusia kan dapat air bersih itu harus nimba dulu ya dari sumur gitu, capek tarik katrol. Sekarang udah nggak perlu lagi tuh narik-narik sumur kayak gitu. Kenapa bisa? Tinggal pakai pompa air aja gitu, jadi gampang gitu. Nggak perlu nguras tenaga lagi. Identifikasi permasalahannya, penyebab tombol reverse yang harus terus ditekan agar kembali ke posisi awal mungkin disebabkan karena tombol tersebut tidak memiliki pengunci atau kontak bantu kontaktor, sehingga harus ditekan terus-menerus agar kembali ke posisi awalnya. Boleh dijawab oleh Sultan? Penyelesaian masalahnya yaitu agar Pak Hadi tidak repot-repot terus menekan tombol reverse untuk membalikan posisi kren pada posisi semula. Maka perlu ditambahkan pengunci pada tombol reverse. Boleh ditambahkan tombol kontak bantu NO sebagai penguncinya. Sehingga Pak Hadi hanya perlu menekan tombol reverse sekali saja pada saat posisi kren sudah kembali normal atau sudah sesuai dengan Pak Hadi yang Pak Hadi inginkan. Maka cukup tekan tombol off pada push buttonnya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ini sudah penjelasannya sudah lengkap. Nanti kelompok yang berikutnya untuk pertemuan berikutnya ya, bergantian. Nah, sampai di sini kita sampai di penghujung pembelajaran ya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan ya. Oke. Nah, ini di dalam Google Classroom ya, yang kalian sudah join ya. Itu kalian mengerjakan LKPD ya. Nilai penilaian pengetahuan kalian. Bentuknya pilihan ganda untuk penilaian tugas mandiri ini ya, seperti itu. Kalian harus bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik ya, tepat waktu, jangan diundur-undur. Untuk pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Nabila. Kesimpulannya, kalau di sini kan kita menggunakan dua kontaktor. Kalau ini dioperasikan secara bersamaan tidak bisa karena akan menyebabkan short circuit, dan apabila untuk mengganti arah putaran cukup menyilangkan dua kabel, bisa RST atau TSR atau yang lainnya, tetapi salah satu kabel jangan tetap pada posisinya. Jadi yang ditukar cukup dua kabel aja. Iya. Terima kasih Nabila ya. Jadi pertemuan kali ini sudah disimpulkan oleh Nabila ya. Saya mempertegas lagi bahwa kalau misalnya motor 3 fas, induksi 3 fas itu kalau ingin dibalik arah putarannya ya 2 fasanya kamu tukar ya. Kemudian tadi di awal juga si Nabila sudah menjelaskan jangan sampai kontraktornya dua-duanya bekerja secara bersamaan, harus bergantian. Ya, terima kasih Nabila atas kesimpulannya hari ini. Besok minggu depan ya tetap semangat untuk belajar motor 3 fasa hubung star delta ya, seperti itu. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa pula. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Elita. Dengan berdoa Sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.